Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Permatantara Dan saya Dr. Riani. akan menjelaskan tentang perjalanan hidup dari Jenderal Sudirman. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman mempunyai nama asli yaitu Raden Sudirman yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Jenderal Sudirman mempunyai bapak yang bernama Karsid Kartawiraji, seorang pekerja di pabrik gula di Kalibogor, Banyumas, dan ibunya yang bernama Siem yang merupakan keturunan Wedana. Ia memiliki satu saudara yakni Muhammad Samingan. Istrinya adalah Alifah dan bersamanya ia dikaruniai 7 orang anak. Jenderal Sudirman tidak hidup oleh orang tuanya. Ia dibesarkan oleh pamannya yang bernama Raden Cukno Sonario yang merupakan seorang camat di Rembang. Raden Cukno Sonario belum memiliki anak sehingga mengadopsi Jenderal Sudirman menjadi anaknya. Bersama pamannya tersebut, sejak kecil Jenderal Sudirman memang memperoleh pendidikan yang layak. Di usia 7 tahun, Jenderal Sudirman sekolah di HIS Muhammadiyah yang kemudian dilanjutkan ke Taman Siswa saat usia 8 tahun. Kemudian, ia dipindahkan lagi ke sekolah Wirtomo karena Taman Siswa dianggap Belanda adalah lembaga ilegal tahun berikutnya. Sudirman muda dikenal sebagai anak yang taat beribadah, rajin belajar, tekun dan memahami tentang agama Islam dari Raden Muhammad. Ia kemudian mendapatkan julukan Haji karena pengetahuan agamanya dan sering ceramah di depan umat muslim saat itu. Setelah pamannya wafat, Jenderal sangat terpukul oleh kepergian orang tuanya. Setelah pamannya wafat, Jenderal sangat terpukul oleh kepergian orang tua angkatnya tersebut. Ia pun harus mengalami masalah ekonomi yang sangat kurang beruntung baginya. Ia diperbolehkan sekolah di Wirtomo tanpa membayar. Berkat kecerdasannya, ia tetap bertahan dan terus mengasah kemampuannya. Jenderal Sudirman pun akhirnya mulai ikut mendirikan organisasi Islam saat usianya masih remaja, yakni Hizbul Wathan atau disebut HW. Memiliki organisasi Muhammadiyah karena dedikasinya sejak dini itu. Akhirnya Jenderal Sudirman untuk memimpin organisasi tersebut di cabang Cilacap. Jiwa kepemimpinan Jenderal Sudirman sudah muncul sejak ia masih muda, sehingga masyarakat segan dan menghormat kepada sang jenderal tersebut. Ia pun melanjutkan studinya ke Quick School atau sekolah khusus untuk calon guru, meskipun akhirnya tidak selesai karena masalah biaya. Jenderal Sudirman pun kembali ke Cilacap dan mengajar sekolah dasar Muhammadiyah di sana. Guru pribadinya yang bernama Muhammad Khalil. Khalillah yang mengangkat sang jenderal menjadi guru di HIS tersebut. Cilacap juga, sang jenderal bertemu dengan tambatan hatinya, Alifah sang istri yang merupakan anak dari pengusaha batik kaya, yakni Raden Susroatmojo. Pada zaman Belanda, Jenderal Sudirman belum dikenal sebagai pejuang. Menurut Hatta, sang jenderal dikenal oleh orang-orang sebagai guru. Kisah hidupnya dari Jenderal Sudirman. Biografi Jenderal Sudirman menunjukkan peran sang jenderal selain menjadi guru adalah ia aktif berorganisasi di Pemuda Muhammadiyah pada saat penjajahan Jepang tahun 1942. Aktivitas mengajarnya dibatasi oleh Jepang yang saat itu sekolahnya dijadikan untuk pos militer. Jenderal Sudirman berhasil menegosiasi dengan pemerintah Jepang agar ia masih bisa untuk mengajar pribumi saat itu. Meskipun dengan perlengkapan belajar seadanya dan terbatas, pada masa penjajahan Jepang juga memperburuk ekonomi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat itu. Karena keterlibatannya yang aktif,
sang jenderal diangkat menjadi ketua Dewan Keresidenan bentukan Jepang pada tahun 1944. Sejak saat itulah, Jenderal Sudirman mulai aktif di kemiliteran dan bergabung dengan PETA, pasukan pelindung tanah air, yang kemudian ia pergi menempuh pendidikan militernya di Bogor. Setelah lulus dari pendidikan militer tersebut, Jenderal Sudirman menjadi Batalion Kroya. Keaktifannya di dunia militer membawa Jenderal Sudirman bertemu Soekarno dan Hatta dan ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri para tentara Jepang di Banyumas, tepatnya setelah ia mendirikan divisi lokal dan keamanan rakyat saat Indonesia itu. Sejak saat itulah, pasukan Jenderal Sudirman dijadikan sebagai divisi 5 oleh Urip Sumoharjo yang saat itu adalah Panglima sementara. Sementara Jenderal Sudirman menjadi Panglima untuk Divisi 5 atau daerah Banyumas. Dengan pangkat kolonel, tepat setelah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR atau BKR, setelah itu pada konferensi TKR tanggal 2 November 1945, sang jenderal terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia yang pertama. Meskipun belum dilantik secara resmi sebagai Panglima, Sudirman juga singgap memerintah pasukannya untuk menyerang pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa karena tidaknya itulah membuat rakyat menjadi semakin kuat mendukung perjuangan sang jenderal. Perannya yang besar mengantarkan Sudirman diberikan pangkat jenderal yang dilantik oleh Presiden Soekarno pada 18 Desember 1945. Itulah yang dapat kami sampaikan. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.